yang malas lah. Nah, bukan apa malas sekali. Berjalan kata berjalan di situ. Di parkir tuh berjalan aja. Mau bisa ke sini. Nah, dekat pintu masuk rumah dia kalau bisa langsung. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Titi, selaku guru bahasa Indonesia, dan juga guru-guru dan pihak sekolah yang telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan wawancara. Sini kami ingin mewawancara Ibu mengenai tantangan guru pada abad 21. Sebelum itu wawancara dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari mahasiswa Universitas Maritim Hajar Haji, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sini kami wawancaranya kelompok. Anggotanya yang pertama saya Muhammad Sahrul, dan rekan saya Dia minum obat tiap hari ya. Ini saudara Itali. Langsung aja intinya mulai lebih cepat kan. Menyampaikan pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan pertama yaitu bagaimana menurut pendapat Ibu tentang penerapan kurikulum merdeka? Kalau menurut Ibu sih penerapan kurikulum merdeka yang sudah diapakan program pemerintah itu udah bagus karena sudah disesuaikan dengan perubahan zaman kita. Itu bagus karena sudah sesuai dengan perkembangan zaman kita perubahan ini. Pertanyaan kedua, bagaimana Ibu memahami perubahan kurikulum dan mengintegrasikan perubahan tersebut ke dalam pengajaran? Iya, kebetulan ini yang dikaitkan kurikulum merdeka ya. Kebetulan di sekolah kita ini SMA Negeri 6 belum menerapkan kurikulum merdeka. Nah, jadi yang untuk sekolah lain sudah. Kami insya Allah tahun ini di ajaran baru kami baru menerapkan kurikulum merdeka. Ya, jadi kalau ini hanya sepengetahuan saya, kalau saya jawab, kalau tadi pertanyaannya tadi coba ulang. Mengintegrasikan perubahan dalam penerapan ya. Kalau untuk nyatanya dari kami itu kita belum ya, karena kita belum menerapkan. Cuman untuk sepengetahuan saya, kalau untuk penerapannya itu ya kita apalagi guru kan harus bisa mengimplementasikan ke siswa, ya mempersiapkan bahan pelajaran sesuai dengan kondisi sekolah juga ya kan. Terus bagaimana kita mengimplementasikan supaya kita bisa tercapai pembelajaran di kelas gitu ya. Terus pengetahuan saya. Abangnya dia kan di sini. Kesini. Makanya pasar tuh orang sana ya. Masa di sini. Apakah ada kesulitan dalam menerapkan kurikulum merdeka khususnya di sekolah? Nah itu dia dibilang sudah sampaikan tadi kan, karena kita belum menerapkan kurikulum merdeka, jadi kita belum jumpai kesulitannya. Tapi kalau menurut ada pengalaman dari guru yang sudah menerapkan ya kurikulum merdeka sekolah itu, mereka suka kendalanya ya mungkin kurangnya ini juga adanya apa ya, sosialisasi gitu. Mungkin kalau sosialisasi dari pemerintah itu secara online gitu, banyaknya dari online. Mungkin kalau tatap muka itu lebih enak gitu, kita memahami daripada online gitu kan. Mungkin itu aja, kalau pemerintah ini kan banyak online gitu. Mungkin di sekolah-sekolah mereka ada penerapan untuk apa sosialisasi di sekolah masing-masing ya. Mungkin saya rasa kalau untuk tampaknya masih kurang lah gitu. Kita udah ada sekali kita udah sosialisasi dari sekolah kita udah ada. Makanya itu kemarin udah ada sosialisasi, guru-guru kan sudah ada sedikit tidak pemahaman tentang kurikulum merdeka ini ya. Tapi ada juga guru-guru yang sudah mengikuti pelatihan dari daring ya, dari pemerintahan banyak tuh
pakai yang mulai dari gratis, prabayar, kan ada juga yang pakai bayar, gitu kan ada. Contohnya juga pernah ikut 3 kali. Jadi kalau untuk insya Allah kalau untuk persiapan kedepannya insya Allah banyak untuk yang paling Jam 2 pagi sampai jam 1 baru Apa yang menjadi tantangan untuk sebagai guru khususnya di 21? kalau untuk dibicarakan di luar kurikulum merdeka, kita menghadapi tantangan yang pada satu ini itu luar biasa, sangat luar biasa. Yang pertama mungkin dari sifat dari siswanya, karakter siswanya luar biasa ya sekarang satu. Kedua narkoba jelas. Ketiga HP Android. Ya itu dia, itu tantangan terbesar sebenarnya bagi kami. Ada siswa yang bisa mengendalikan diri, ada siswa yang tidak bisa mengendalikan diri dari HP Android-nya. Ada yang bisa memanfaatkan, ada yang bisa yang tidak memanfaatkan dari HP Android. Sebenarnya dari HP Android ini mereka bisa menjelajahi dunia ya, orang bilang kayak gitu kan. Tergantung kepada siswa. Kebanyakan mereka ini yang akibat dari COVID kemarin, kita berapa tahun, 2 tahun ya kan. Jadi anak sudah terbiasa dengan menggunakan HP. Jadi kalau sudah menggunakan HP, mereka ya udah ketagihan game. Sehingga untuk belajar mungkin ya saya katakan tidaklah semua siswa seperti itu, tapi kebanyakan lah kayak gitu, susah gitu. Solusinya seharusnya sih dari pihak sekolah seharusnya tidak mengizinkan siswa atau tidak membenarkan siswa menggunakan HP. Tapi serba salah juga karena ada juga sekolah masih menggunakan aplikasi misalnya LMS untuk memberikan tugas. Nah, jadi mau tak mau siswa juga pegang handphone, jadi serba salah. Jadi susah gitu kan. Ada sekarang ada maju, zamannya udah maju, udah pakai online, belajar pun bisa pakai online gitu kan. Jadi udah susah juga gitu. Pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana Ibu mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran untuk meningkatkan pembelajaran siswa? Ya, saya contohnya ketika siswa mempresentasikan hasil belajar mereka dari kelompok maupun pribadi maupun kelompok, mereka mempresentasikan menggunakan Infocus ya, salah satu teknologi ya, komputer, laptop ya, terus handphone mereka bisa mereka gunakan gitu. Terus untuk saya, kalau untuk saya diri saya sendiri itu biasanya misalnya bisa menggunakan membuat media pembelajaran berupa video ya kan. Atau misal lagi saya sebelum misalnya pengajar menggunakan mempersiapkan bahan ajar melalui ambil sumbernya dari internet ya kan, dan presentasikan juga. Lagi selanjutnya, bagaimana karakter peserta didik pada angkat 21 saat ini? Ya itu kan terjawab sudah ya, ya gitulah. Sebenarnya pengaruh yang terbesar itu menurut saya ya HP Android. Itu yang paling besar pengaruhnya, apalagi game sekarang. Game bisa pakai beli poin, bisa beli pakai ini ya itu. Jangankan anak sekolah ya, orang-orang dewasa di pasar-pasar pun saya belanja pun main itu, main game online pakai bayar apa gitu kan. Nah, kayak gitu lah perkembangan canggihnya perkembangan teknologi. Iya, online. Karena di rumah pun masih orang tua dengan anaknya pun sibuk pada pegang HP masing-masing. Kadang-kadang di meja makan pun mau makan lihat HP-nya juga kan. Iya itulah belanja online semuanya itulah saking canggihnya ya kan teknologi. Jadinya manusia juga jadi malas kan.
serba instan. Tapi juga memperbantu, ada manfaatnya. Cuman mempergunakan manusia itu mempergunakannya tepat tidak tepat itu aja. Tapi kalau kira dia pintar, dia bisa menggunakan teknologi itu sebagai cari ilmu, bisa membantu ekonomi, kan gitu kan? Pertanyaan yang terakhir Bu, bagaimana Ibu membantu peserta didik dari latar belakang yang berbeda dalam mencapai kesuksesan pendidikan? Ya ini contoh latar belakang ini kan banyak. Apa latar belakang seperti apa? Tunarungu. Nah, seperti apa latar belakang? Mulai dia atau dia lemah dalam Ini besarnya sama kayak Nadia kita di pelajaran gitu, atau dia ada cacat yang lain gitu. Itu yang saya tanyakan. Karena setiap peserta didik itu karakternya, kemampuannya berbeda gitu ya saya. Oh gitu. Tentunya ya harus, kalau saya sih di lapangan, kalau saya masuk kelas, kalau saya jumpa siswa yang seperti itu yang lemah, saya pantau terus, saya dekatin, saya tanya dulu, terus nanti kalau ada tanya jawab atau apa gitu, saya suruh lebih sering menyuruh dia gitu. Nah supaya akhirnya dia pun jadi suka kan, merasa dihargain atau apa gitu. Iya, dia dekatin lah, diajarin ya, nggak bisa dia diajarkan gitu. Kalau kita tidak fokus pada siswa ini, kita memilih siswa ini yang enak dia, Kunci kamar mandi. kita dekatin lah siswa tadi. Bapak kamar mandi bawah ya? Enggak pernah ke situ? Wah. Ada lagi? Ada lagi pertanyaannya? Wali kelas, iya tapi kelas sudah datang Mbak. Udah lulusan kan kemarin kan? Kemarin Bu wali kelas 3. Sekarang siswanya nggak datang lagi. Ada diperbaiki. Ada kelas Indonesia ya. Bagus aku udah diperbaiki. Ya wali kelas ya. Kalau siswa ada diperbaiki tuh. Wali kelas 12. Ya, maksudnya situ ada berapa? 3. Oh iya, bisa 2 untuk siswa, 1 untuk ini. Bawah susah. Lanjut. Udah terjawab semua? Bagaimana peran ataupun peran ibu sebagai guru khususnya dalam Berinteraksi ini kalau ibu jadi kelas. yang terakhir kan? Kalau ibu jadi kelas interaksinya mungkin kita bisa Tapi setiap selasa kan kamu grup jam di 1 WhatsApp, grup namanya Paguyuban kelas apa gitu. Jadi orang tua semua gitu. Jadi kan lebih gampang komunikasi di situ. Interaksi ibu dengan siswa, dengan orang tuanya. Terus kalau misalnya apa? Kalau anaknya sudah ada kasus yang berat, ya misalnya anak ini misalnya nggak masuk atau apa gitu, mungkin kita selain ya namanya sekolah kan punya bukti administrasi ya. Jadi administrasi itu kita buat surat panggilan 1, 2, dan 3. Ini udah pernah kejadian kayak kasus banget. Kasus apa nih? Kalau kasus banyak. kayak ibaratnya nggak boleh sekolah atau Jangan ditanya. Dari zaman dulu udah bohong juga sampai sekarang masih ada yang kayak gitu ya kan? jadi kalau ada yang tunjuk dia dahulu kan ada kayak gitu cara
Ya itu dipanggil tetap. Nah, kalau administrasi harus ada ke sekolah. Jadi ketika nanti orang tua menuntut, kita sudah ada administrasinya gitu. Dan ini surat panggilan pertama sudah ada, yang kedua sudah ada, ketiga sampai ke BK, sampai ke kepala sekolah. Nanti kalau misalnya orang tuanya udah lepas tangan, kita kembalikan. Kalau anaknya sudah nggak bisa diapakan lagi, dikasih tahu memang dia nggak mau masuk ya, nggak mau masuk sekolah, dia nggak buat tugas dan segala macam. Ya udah, orang tua sudah menyerah, kita kembalikan lagi ke orang tuanya gitu. Orang anaknya nggak perlu masuk, datang cuma ya. Pagi masa sini. Iya, masa SMA. Oh, gimana sih ya kalau nakal nggak Ron? Ya, nakal. Emang pernah dia jadi kayak Ya. aku sama TV terus kan? Udah puas. Udah tak ada yang mau ditanyakan lagi. Ada yang masih mau ditanyakan silakan. Kalau penerapan kurikulum kita harus ada persiapan yang matang. Iyalah, terutama kita yang guru harus ada sosialisasi. Kalau ada sosialisasi, bagaimana mau diterapkan ke sekolah? Guru pasti nggak tahu kan apa yang mau diterapkan ke siswa. Pasti harus ada. Sosialisasi itu harus ada. Biasanya sih sosialisasi itu bisa dibuat di sekolah ya, pakai anggaran mana lah, nggak tahu lah, pokoknya sekolah bisa sih, nanti cari narasumbernya siapa gitu, orang yang ahli ya di bagian kurikulum itu. Pemerintah juga sekarang ini banyak juga yang daring kalau guru gitu. Kalau ibu aja ada juga ikut, kemarin pernah ikut 3 kali pelatihan, jadi masuk grup itu aja terus di-share kan, ada yang bayar, kadang ada yang gratis gitu. Itu ya. Oh iya. Nah, Alhamdulillah. selesai sudah ya. Dan baik, terima kasih kepada Ibu yang telah membantu kami dalam wawancara ini mengenai tantangan. Semoga bermanfaat. Nah, jadi semoga yang disampaikan oleh Ibu bermanfaat untuk kami dan banyak orang. Amin. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Eti selaku guru bahasa Indonesia yang ada di SMA Negeri 6 Tanjung Pinang ini. Sekian dari kami mahasiswa UNRA. Kami mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, karena yang benar datang dari Allah dan yang salah datang dari diri kami sendiri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya Bu, Ya. doakan kami Bu. Apa yang bisa nih? Bisa berapa? Pak. Masih jauh lagi perjalanan. Masih jauh. Tapi tugas jalan terus Bu. Ih, itulah mahasiswa. Tapi kalian sedap.